Assalamualaikum Sobat Ila, ketemu lagi dengan saya di Ila Normi Channel. Beberapa bulan terakhir ini kita sebagai masyarakat awam umat Islam telah disuguhkan berbagai macam konflik. Konflik tersebut telah terjadi di dalam intern agama kita yaitu umat Islam. Di mana konflik tersebut menemukan dua gerbong besar. Gerbong besar yang satunya kelompok yang menerima keabsahan dari nasab Ba'lawi, para habaib, dan yang kedua adalah kelompok yang menolak akan keabsahan nasab Ba'lawi ini, para habaib ini tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Sebetulnya bibit-bibit konflik ini sudah muncul sejak lama, yaitu ketika pada waktu banyak seorang habaib yang dimana di dalam ceramahnya para habaib itu telah menceritakan superioritasnya, bahwasannya di dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi Muhammad SAW dan seolah-olah mengharuskan semua umat Muslim itu harus tunduk, harus mengikuti apa yang dia ucapkan. Bahkan ada salah satu seorang habaib yang mengklaim bahwasanya seorang ulama yang berilmu pun itu derajatnya lebih rendah daripada seorang habaib yang sangat bodoh. Nah, bibit-bibit konflik tersebut telah terkumpul dan menjadi bom waktu ketika ada salah satu seorang kiai yang mengemukakan tesisnya. Tesis yang berupa menolak atau merungkatkan nasab Ba'lawi secara ilmiah. Nah, dari sini terus bermunculan konflik-konflik baru, konflik-konflik berkesinambungan dari konflik yang pertama, sehingga melebar kemana-mana. Sebetulnya, kalau kita lihat dari akar permasalahannya, ketika konflik ini mulai membesar, yaitu pada waktu tesis Kiai Imaduddin yang menolak keabsahan nasab Ba'lawi, itu disikapi dengan ilmiah sama Robitoh Alawiyah. Robitoh Alawiyah itu adalah satu organisasi yang menaungi keabsahan nasab Ba'lawi itu. Disikapi dengan cara dingin, yaitu dengan cara mengundang Kiai Imad dan mengklarifikasi kebenaran tesis tersebut. Apakah yang dikemukakan oleh Kiai Imaduddin itu benar atau salah, itu dikonfirmasi secara intern. Kemungkinan konflik yang seperti yang ada di sekarang ini tidak akan terjadi, melebar kemana-mana, membesar kemana-mana. Namun kita tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwasanya konflik ini sudah melebar kemana-mana, sudah membesar kemana-mana. Maka dari itu yang jelas kita sebagai masyarakat awam sudah pastinya kita terbagi atau terpecah menjadi dua bagian, yaitu ada muhibbin-muhibbin yang selalu setia dengan keabsahan para kelompok yang mengabsahkan nasab Ba'lawi, dan di sisi lain ada kelompok yang menentang keabsahan nasab Ba'lawi ini. Kita sebagai masyarakat awam tentunya kita tahu akan potensi adanya konflik di antara dua gerbong besar ini. Potensi terbesarnya yaitu akan memecah belah umat Islam, di mana umat Islam yang pastinya yang untuk bersatu menjadi satu akan sangat sulit sekali, karena di sisi lain ada yang mendukung nasab Ba'lawi ini tersambung sampai Rasulullah, dan di sisi lain ada yang tidak atau menanyakan keabsahan nasab Ba'lawi ini sampai tersanjung kepada Rasulullah. Tapi kita sebagai masyarakat awam juga harus menyikapi bagaimana cara mengelola konflik ini. Kita sebagai masyarakat awam harus pintar-pintar mengambil manfaat dari konflik ini. Kita jangan ikut-ikutan konflik ini berlarut-larut secara mendalam sehingga akan panas-panasan. Sehingga kalau kita panas-panasan yang awam saja tanpa dibarengi dengan keilmuan yang memadai, maka yang timbul hanyalah akan caci maki sesama umat Islam. Dari caci maki sesama umat Islam itu yang akan menimbulkan perpecahan, sehingga akan mengakibatkan yang paling bahayanya adalah perang saudara. Alhamdulillah min dzalik. Kita sebagai umat Islam tentunya kita diajarkan untuk mengambil ibroh atau kemanfaatan
dalam setiap suatu peristiwa. Terlebih dalam suatu konflik ini, kita juga sebagai masyarakat awam di umat Islam, kita juga harus pintar-pintar mengambil ibroh itu, kemanfaatan dari konflik yang ada pada saat ini. Karena konflik pada saat ini sudah jelas tidak bisa terhindarkan dan sudah jelas tersebar di mana-mana di berbagai macam medsos, di berbagai macam media-media online, saling hujat sana, saling hujat sini. Kita yang belum tercemar dengan kedua belah pihak ini, kita harus benar-benar bisa mengambil apa manfaat dari konflik ini. Di sini di dalam video ini saya akan mengumpulkan beberapa manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa konflik besar ini. Apa saja kira-kira? Yang pertama adalah membuat kita mengerti akan ilmu-ilmu yang dalam memperdebatkan nasab ini. Jadi memang di dalam agama Islam itu nasab itu sangat penting sekali di dalam umat Islam, di dalam agama Islam, karena ada sangkut pautnya dengan hukum waris, ada sangkut pautnya dengan kita memahami bahwasanya kita itu keturunannya siapa dan untuk menjadikan diri kita lebih baik. Itu. Maka dari itu untuk memahami ilmu kenasaban ini ada berbagai macam disiplin ilmunya. Lah, dengan adanya konflik antara para habaib yang digawangi Robitoh Alawiyah dengan tesisnya Kiai Imad ini, kita sebagai masyarakat awam tentunya mengerti apa saja ilmu yang digunakan untuk mempelajari nasab ini. Misalkan ada rijal hadis, ada kitab yang disuguhkan kitab sezaman yang disuguhkan oleh Kiai Imad bahwa merungkatkan keabsahan nasab Baklawi, kita jadi mengerti itu dengan adanya konflik itu. Dan yang kedua, ibroh atau manfaat dari adanya konflik itu, kita sebagai masyarakat awam akan lebih mengenal sosok-sosok yang dimana di antara kedua belah kubu ini yang dulunya kita anggap sosok yang tidak tersentuh kredibilitasnya dalam kesucian, dalam mengungkapkan pendapat. Kita lebih memahami siapa orang yang akan kita anut, siapa yang akan kita ikuti. Karena konflik dua kubu ini telah membukakan mata kita sebagai orang awam, karakter individu masing-masing di dalam dua kelompok besar ini. Saya ambil contoh ketika di salah satu sisi konflik Robitoh Alawiyah, kita jadi melihat bahwasanya juga banyak seorang habaib yang telah hanya melabeli dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad tanpa dibarengi keilmuan yang mencukupi. Cuma mengandalkan nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad, beliau berteriak-teriak bahwasanya beliau paling suci, beliau paling mulia, dan lain sebagainya. Nah, kita lebih bisa mengenal orang-orang yang sepatutnya tidak menjadi suri toladan untuk kita kehidupan sehari-hari. Di sisi lain kita juga bisa mengambil contoh dari kubu sebelah, misalnya seorang Mama Gufron yang notabene bisa berbicara dengan semut, berbicara menjaga pintu gerbang neraka lah. Dari situ kita juga bisa memilah salah satu tokoh di mana tokoh tersebut tidak halu, tidak mendahulukan ilusi-ilusinya dalam mengeluarkan fatwanya, dalam mengeluarkan ceramah-ceramahnya. Itulah kemanfaatan di antara kemanfaatan terjadinya konflik antara Baklawi, antara nasab Baklawi dan yang merungkatkan nasab Baklawi. Selanjutnya ibroh atau manfaat yang bisa kita ambil dari konflik ini yaitu ketika tidak dapat dipungkiri bahwasanya konflik di antara kedua gerbong ini telah mengenalkan kita dengan sosok-sosok muda yang berpotensi, intelektual muda Islam yang bermunculan, di mana para intelektual muda Islam ini ada yang mendukung kubu Robitoh Alawiyah, ada juga yang mendukung tesis Kiai Imad yang menanyakan keabsahan
nasab Robitoh Alawiyah. Di antara yang kita sering dengar di berbagai macam media sosial yaitu di pihak Robitoh Alawiyah adanya Gus Wafi dari Probolinggo yang dengan kecakapan beliau, kemapanan ilmu agama beliau, kita lebih banyak menjadikan kita masyarakat awam lebih banyak belajar dengan apa yang dikemukakan oleh pendapat-pendapat beliau. Di sisi lain, di salah satu Kiai Imad kita juga sering melihat tentang adanya yang namanya guru gembul, di mana beliau juga sangat pintar sekali, sangat luas sekali wawasannya ketika mendatangi Robitoh Alawiyah dengan dasar-dasar yang dikemukakan beliau, kita menjadi tercerahkan sehingga dengan munculnya tokoh-tokoh intelektual muda Islam ini, kita semakin yakin bahwasanya Islam di masa depan itu tidak akan kekurangan orang alim, orang yang banyak ilmu, orang yang bisa kredibilitas dalam keilmuannya bisa diakui. Selanjutnya yang keempat, manfaat atau ibroh dari adanya konflik di antara dua kubu gerbong besar ini, yaitu eh, adanya seseorang yang akan berpikir ulang lagi ketika seseorang tersebut hanya mengandalkan nasabnya untuk berbicara ke publik, untuk mobilisasi massa dalam agenda politik tertentu. Tentu orang-orang berpikir kembali ketika konflik ini meletus karena sudah banyak orang-orang dari misalkan dari kubu Habaib yang hanya mengandalkan nasabnya, yang hanya mengandalkan nasabnya sampai ke Rasulullah tanpa dibarengi keilmuan, mereka berteriak sana sini, mencemooh para pemerintahan tanpa keilmuan yang memadai, bahkan menceritakan tahayul-tahayul tentang eh, kesuperioritasan klan Baklawi tersebut. Sehingga orang-orang yang seperti ini akan berpikir ulang lagi ketika akan tampil di depan umum. Di sisi lain juga ada seperti orang yang mengaku bisa menjaga gawang neraka, bisa berbicara dengan semut, dengan orang-orang yang seperti ini yang dengan ilusi-ilusi yang mendasarkan dirinya bahwasanya ajarannya berdasarkan agama juga akan berpikir ulang untuk tampil di depan umum karena dengan adanya konflik ini kita sebagai masyarakat awam juga akan lebih skeptis mempertanyakan tentang apa ya, tentang apa yang dikemukakan oleh para tokoh-tokoh yang konflik ini, misalkan di klan Baklawi dengan cerita-cerita yang notabene tidak masuk akal. Tentu kita akan mempertanyakan keabsahan itu, benarkah ajaran cerita tersebut bersumber dari ajaran Islam atau hanya eh, me- atau hanya membuat klan tersebut secara menjadi istimewa. Di sisi lain, seperti yang terjadi di kubu sebelah, ketika menceritakan ilusi-ilusi, menceritakan sesuatu yang tidak masuk akal kepada masyarakat awam juga akan berpikir ulang karena kita juga akan mempertanyakan sebagai masyarakat awam mempertanyakan apakah itu benar terjadi bahwasanya ada kekuatan yang di luar kekuatan Nabi, di luar kekuatan mukjizat dan lain sebagainya. Maka dari itu, semoga saja kita sebagai orang awam selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para sahabatnya. Perlu digarisbawahi bahwasanya di dalam konflik ini tesis Kiai Imad itu bukan menolak tentang adanya keturunan Rasulullah secara menyeluruh, tapi tesis Kiai Imad ini menolak keabsahan Baklawi, klan Baklawi itu tersambung kepada Rasulullah, nasabnya tersambung kepada Rasulullah. Jadi Kiai Imad ini tidak menolak keseluruhan adanya nasab yang tersambung dengan Rasulullah SAW. Oke, demikian dari video kali ini, cukup sekian. Semoga kita dapat syafaat Nabi Muhammad SAW dan kita selalu diberi
hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.